Tetapi pemimpin yang ideal itu seringkali tidak bisa didukung oleh partai politik. Itu juga harus diskusikan itu gitu. Tidak mampu mewakili aspirasi rakyat, itu soal utamanya. Halo sahabat Media Nalar, balik lagi di Media Nalar, medianya kaum muda. So, untuk kamu yang baru bergabung, aku mau kasih tahu kalau Media Nalar ini punya beberapa program. Yang pertama itu ada program pendidikan, terus ada juga filsafat, politik, dan juga kisah. Yang mau kita bahas hari ini adalah politik, tapi aku nggak sendirian bahasnya karena hari ini aku udah ditemenin sama Kak Lutfi. Halo Kak Lutfi. Terakhir tuh kita ketemu kapan sih? Tahun lalu kali. Iya, yang udah dari Banten. Iya. Nah, kalau ini pengamat politik, tapi dosen politik sih di UIN. Gak mau nih kayaknya kalau dipanggil pengamat politik. Iya gak sih? Dosen aja. Dosen aja ya. Oke, Kak Lutfi ini dosen politik di UIN Syarif Hidayatullah. Nah, kalau kemarin kita tuh Media Nalar udah bahas terkait Orde Baru kan. Nah, tapi kita nggak bakal bahas Orde Baru lagi karena kita bahas impact-nya nih dari Orde Baru. Itu kan adanya pemilu langsung di daerah atau lokal. Nah, kita mau bahas itu karena ingat sekarang kan udah mau pemilu 2024 kan. Gitu. Cuman garis besarnya kalau media-media lain itu kan mereka fokusnya terkait perdebatan sistem proporsional terbuka dan tertutup serentak di tingkat nasional kan. Mereka tuh nggak perhatiin yang di tingkat lokalnya itu. Sebenarnya ada isu-isu yang harus diperhatikan nggak sih kayak di tingkat lokal sendiri? Banyak ya. Kalau kita bicara di tingkat lokal gitu, itu kan salah satu amanat reformasi gitu, pemilu langsung di tingkat lokal. Asumsinya adalah memberikan demokratisasi di tingkat lokal dalam bentuk pelimpahan kekuasaan gitu. Nah, banyak fenomena-fenomena di tingkat lokal pasca pemilihan langsung itu, misalnya dinasti politik di tingkat lokal, itu bisa dibaca misalkan risetnya atau tulisannya P2 Hadis, atau kita juga bisa melihat fenomena klientelistik yang tumbuh subur juga di tingkat lokal. Ada Spinal yang nulis itu, Pak Burhanuddin tadi juga banyak membahas itu, sama politik uang. Itu tuh tiga itu kayak apa ya? Kayak melekat banget gitu satu sama lain, terutama di tingkat lokal. Taruhlah misalkan risetnya Spinal itu bilang bahwa semakin ke bawah, artinya semakin pemilihan itu dilakukan di tingkat yang lebih kecil, di tingkat lokal, itu klientelismenya atau politik uangnya bahkan lebih tumbuh subur dibanding ketika itu di dalam skala nasional gitu. Jadi penting banget sebetulnya menaruh perhatian di pilkada gitu. Jadi bukan cuman serentak nasional doang. Tadi sempat nyinggung money politik, oke lah, kayaknya nggak lepas ya kalau ngomongin politik dari money politik. Tapi yang aku penasaran tadi dinasti politik. Nah, kira-kira berapa sih daerah yang masih ada dinasti politik tuh Kak? Banyak banget. Misal kalau nggak salah terakhir itu di 2020 misalnya, kalau nggak salah ada 57 kepala daerah yang terkait dengan dinasti politik. Jadi banyak banget sebetulnya, dan itu tuh kayak fenomena lumrah, biasa aja gitu. Jadi umum gitu, 57 loh, bukan 210. Bukan satu atau dua daerah lagi. Iya, misalnya di Kalimantan itu ada Kalimantan Barat, misalkan, atau di Sulawesi, bahkan di Sumatera juga, bahkan di Jawa misalkan, Jawa Tengah gitu, atau yang paling dekat aja misalkan sama kita di Banten gitu, itu juga tidak lepas dari dinasti politik. Jadi ikonik gak sih kalau yang terakhir itu? Iya, karena lebih banyak dibahas oleh para ilmuwan atau akademisi. Nah, kalau misalkan menurut Kak Lutfi sendiri, tadi kan dinasti politik itu ternyata nggak cuma di Banten aja nih ya Kak. Itu tuh ada peran pengaruhnya nggak sih sama yang kita anut yang sistem demokrasi gitu. Sedangkan dari daerah-daerah itu kan mereka pakainya di dinasti politik tuh. Nah, untuk yang demokrasi kitanya itu bakal pengaruh gak sih? Nah, sebetulnya tergantung bagaimana kita melihat atau memandang demokrasi itu sendiri. Demokrasi itu, kalau saya secara pribadi sering ngajar atau misalkan di
di kelas itu saya selalu bilang bahwa minimal ada 2 varian demokrasi. Misalkan demokrasi di katakanlah Eropa itu, dan demokrasi di Amerika. Kalau di riset orang-orang Amerika itu rata-rata penduduknya memandang demokrasi itu adalah pemilihan umum biasanya. Oh, cuma pemilunya aja. Ya, jadi ketika pemilihan umum dilaksanakan secara jujur, adil, maka demokrasi juga dianggap bagus gitu. Tapi di Eropa, demokrasi dianggap lebih substansial. Soal hak-hak individu, soal kepemilikan gitu, soal check and balances, ya ada juga di Amerika, tetapi Amerika lebih prosedural dibanding demokrasi yang ada di Eropa. Artinya apa? Artinya gue mau bilang bahwa ada fenomena menarik ketika demokrasi di Amerika itu motivasinya adalah menolak secara keras monarki gitu. Karena memang secara pengalaman mereka didirikan oleh bangsawan Inggris yang menolak monarki Inggris. Tapi di Eropa demokrasi justru beriringan, berdampingan dengan kerajaan dan monarki gitu. Nah, jadi sebetulnya kalau kita dihadapkan antara monarki, kan dinasti politik juga sebetulnya salah satu bagian dari political kinship gitu, politik kekerabatan gitu. Sama dengan monarki. Kalau kita hadap-hadapkan antara demokrasi dengan kerajaan, toh di berbagai negara demokrasi itu bisa jalan seiring dengan kerajaan. Malaysia misalkan dia melakukan parliamentarism, tetapi juga ada kerajaan di sana. Ada banyak negara di mana combine gitu, dan itu bisa jadi. Nah, terkait politik lokal di Indonesia gitu, pengaruh orang kuat lokal itu luar biasa di tingkat lokal. Jadi ketika ada fenomena dinasti politik menguat di akar rumput di tingkat lokal, itu sebetulnya bukan fenomena, bukan sekedar anomali gitu, tetapi memang demokrasi seperti memfasilitasi adanya politik kekerabatan gitu. Secara nggak langsung. Iya, jadi nggak otomatis kita bikin demokrasi terus nggak ada nih dinasti politik, atau kita bikin demokrasi terus nggak ada nih klientelisme, atau nggak ada nih politik uang, nggak gitu. Tetapi faktanya mereka justru bisa berjalan berdampingan gitu, kira-kira gitu. Jadi kalau kita bicara tentang apakah itu mendegradasi demokrasi ataukah apakah itu menopang mendorong demokrasi, nah itu sebetulnya perdebatan yang lain. Di negara lain demokrasi bisa diberi oleh raja gitu. Ya selain gerakan politik juga ya. Jadi sebetulnya itu tergantung banyak variabel di sana gitu. Terutama dalam pembangunan di tingkat lokal itu stabilitas politik itu penting banget. Nah, jadi ketika dinasti politik bisa membangun stabilitas politik, terus kemudian membangun ekonomi, ya sebetulnya dalam konteks tertentu ya kenapa enggak gitu, dalam konteks tertentu. Tetapi memang faktanya atau fenomenanya pada umumnya dinasti politik itu seringkali mendegradasi demokrasi. Umumnya, faktanya ya, gitu aja gitu. Tetapi bukan tidak mungkin mereka bisa mendorong demokrasi gitu, bukan tidak mungkin. Oke. Kalau misalnya aku lihat juga nih dari tulisan kalau kan pernah bikin tulisan utak-atik Pilgub Banten gitu. Iya, betul. Nah, itu kan ada beberapa nama tuh yang direkomendasikan, iya nggak sih? Bukan saya rekomendasikan, bukan ya? Nama-nama yang saya temukan ketika saya meneliti. Oke. Nah, itu kan nama-nama juga termasuk tuh Kak dari dinasti politik juga kan? Ada nggak sih peluang dari di luar itu? Kalau misalnya ada, berapa besar sih peluangnya? Kalau dibandingkan sama nama-nama yang Kakak sebutin di sana ya? Tulisan itu kan muncul sebagai sebuah niat awalnya ya, sebagai sebuah respon terhadap pengamat-pengamat lain yang biasanya menganalisis fenomena politik lokal dan hanya fokus pada kebutuhan masyarakat tanpa mempertimbangkan kalkulasi atau potensi siapa yang menang dan siapa yang kalah gitu. Jadi katakanlah dengan sederhana gini, misalkan banyak orang bilang bahwa oh yang ideal tuh pemimpin tuh kayak gini gitu. Tetapi pemimpin yang ideal itu seringkali tidak bisa didukung oleh partai politik gitu.
Ya percuma kita mau nih si A gitu. Tapi nggak ada yang dukung gitu. Ya tapi nggak dapat tiket. Nah, itu realitanya gitu. Kita juga harus diskusikan itu gitu. Jadi bukan hanya aspek normatif, tetapi juga aspek realis di lapangan ini bagaimana gitu. Nah, tulisan saya mencoba untuk mengcombine keduanya gitu. Jadi satu sisi adalah kebutuhan masyarakat Banten ini apa nih? Apa yang mereka butuhkan untuk melakukan pembangunan baik politik maupun ekonomi. Nah, di satu sisi kebutuhan Banten itu harus relevan atau relate dengan kalkulasi siapa yang kemungkinan bakal bisa diusung. Nah, karena posisinya di Banten, di mana dinasti politik itu bukan 51 ya, ada banyak lah. Ada banyak lah ya. Gak usah disebut. Iya, di Banten. Nah, artinya kan itu harus benar dihitung gitu. Karena mereka itu kayak apa? Dapat tiket partai politik itu kayak semudah membalikkan telapak tangan, katakanlah gitu. Jadi mereka ini pasti nyalon gitu, orang-orang dari dinasti politik. Nah, soalnya adalah kita bisa keras di sana, jangan dinasti politik jangan nyalon, tetapi kan mereka pasti nyalon gitu. Itu realitanya gitu. Mereka pasti nyalon gitu. Nah, makanya tulisan saya coba untuk melihat ada nggak kemungkinan bahwa calon-calon yang ditawarkan oleh dinasti politik itu dia berpotensi menang, dan pada saat yang sama dia bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat kira-kira. Jadi dua-duanya menurut saya itu harus diperhatikan gitu dalam melakukan sebuah analisis. Berarti peluangnya kira-kira? Nah, kalau pertanyaannya itu peluangnya masih ada, masih jawabnya gini nih. Ada, tetapi tapi kita harus mengakui bahwa itu kecil banget. Oh iya ya? Iya, itu kecil banget Yes. gitu. Apalagi di Banten dengan indeks klientelisme yang cukup tinggi dibanding daerah-daerah lain, terus juga dinasti politiknya juga kuat banget, dari yang gede sampai yang kecil ada di Banten gitu. Ya kita harus bilang bahwa yang potensial adalah mereka yang ada di pusaran dinasti politik itu. Makanya saya sebut beberapa nama yang memang punya indikasi atau terlibat atau menjadi bagian dari dinasti politik. Dengan memperhatikan pertimbangan kebutuhan di masyarakat. Nah, terutama misalkan kebutuhan masyarakat Banten itu kan pada dasarnya kalau kita amati itu kan beda antara daerah-daerah seperti Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang Selatan itu kan relatif secara perekonomian sudah maju. Sedangkan daerah-daerah seperti Pandeglang, terus Serang, kota maupun kabupaten, Cilegon gitu, itu relatif terbelakang. Bahkan yang fakta yang menarik adalah, dan itu baru saya lihat di Banten, itu satu-satunya mungkin provinsi di mana ibu kota provinsi tertinggal dibanding kota-kota yang lainnya gitu. Oh, really? Iya. Iya, terbelakang secara ekonomi, secara pendapatan daerah, atau misalkan secara PDRB gitu. Itu terbelakang gitu. Bukan cuman kalau dibandingkan dengan Tangerang Selatan, bukan cuma dibandingkan dengan itu, tapi kalau dibandingkan dengan Cilegon, bahkan dibandingkan dengan tetangganya sendiri, Kabupaten Serang, itu kota Serang itu masih dianggap sebagai terbelakang jauh gitu. Nah, itu kan menarik, maksudnya secara perekonomian mereka ibu kotanya tidak tumbuh. Bandung aja misalkan bisa bersaing dengan daerah-daerah penyangga ibu kota seperti Bekasi, terus Depok, bisa bersaing gitu secara perekonomian. Ini sudah menjauh dari ibu kota, bukan penyangga, dan dia ibu kota provinsi, tapi secara ekonomi dia tidak berkembang. Nah, pertanyaannya apa karena itu karena dinasti politik atau itu pure karena memang tidak adanya pembangunan ekonomi gitu. Nah, itu di satu sisi kita harus melihat bahwa beda pembangunan ekonomi di di Tangerang Raya dengan di luar Tangerang Raya, meskipun sama-sama Banten. Ada beberapa kebutuhan yang beda gitu ya. Betul, beda. Misalkan di Tangerang Raya itu ekonominya mereka bukan hanya sekedar mencari hidup. Kalau di Serang, di Pandeglang dan sebagainya itu tuntutan ekonominya adalah bagaimana mereka mencari penghidupan, bisa dapat kerja dan sebagainya. Tetapi kalau di Tangerang Raya
mereka bukan hanya sekedar mencari kerja tuntutan ekonominya, tetapi juga bagaimana mereka menikmati kehidupan. Makanya mungkin ada tuntutan seperti adain live musik dong, adain apa dong, ya maksudnya hiburan-hiburan contohnya, karena atau tempat nongkrong diperbanyak gitu. Jadi karena tuntutan secara ekonominya berbeda. Nah dari sana saya melihat bahwa satu sisi secara kebutuhan harus ada keterwakilan antara kandidat atau calon yang dari Tangerang Raya dengan di luar Tangerang Raya, karena secara realita di lapangan berbeda. Itu satu. Yang kedua, bukan hanya, saya kira elit politik juga mempertimbangkan itu ya. Maksudnya partai politik juga saya kira mempertimbangkan antara keterwakilan di Tangerang Raya dan di luar Tangerang Raya. Mungkin bedanya kalau pengamat mempertimbangkan itu sebagai sebuah kebutuhan masyarakat, kalau partai politik mempertimbangkan kebutuhan lumbung suara. Itu mungkin bedanya. Tetapi keterwakilan kedua itu penting. Misalkan kalau kita lihat calon-calon gubernur itu kan rata-rata dari Tangerang Raya, Wahidin Halim, terus Rano Karno, terus siapa? Itu loh, yang itu lah pokoknya. Ya Bu Erin, gitu. ya sama lah, maksudnya itu kan calon-calon yang dari Tangerang Raya gitu. Nah sedangkan berarti kan kemungkinannya meskipun kita bukan pelaku gitu di dalam kontestasi politik, tetapi kan kemungkinannya mereka mempertimbangkan ngambil wakil dari daerah yang lain gitu dari luar Tangerang Raya gitu. Itu kan penting sebagai keterwakilannya. Mereka bisa klaim bahwa itu keterwakilan gitu. Nah tetapi pada intinya kalkulasi kekuatan politik itu juga penting menurut saya gitu, dan sama pentingnya dengan menganalisis kebutuhan masyarakat. Jadi dua-duanya harus bersamaan pada dasarnya. Oke, ada lagi nih yang menarik dari tulisan Kaluf itu, di beberapa paragrafnya ada satu nama yang disebutin, atau lebih kayak gimana ya, aku ngomongnya masa ya sih aku ngomong Rizky Nataskusuma katakan. Nah, gitu. Kenapa enggak? Apakah karena kakak melihat peluang keterwakilan yang tadi kah, atau mungkin emang dari dia bisa nampung aspirasi masyarakatnya, atau gimana tuh kak? Nah, pertama bahwa posisi saya adalah mengamati baik itu kebutuhan masyarakat maupun kemungkinan kandidasi. Jadi dalam konteks kebutuhan masyarakat itu urusan tim sesnya gitu. Calon gitu, itu bukan urusan saya. Tetapi dalam soal peluang kandidasi kita harus mempertimbangkan beragam kemungkinan kekuatan politik yang ada. Hasbiasi harus dipertimbangkan. Bu Iti Oktavia juga kekuatan politiknya tidak kecil. Terus Bupati Pandeglang yang sekarang juga sama. Begitupun dengan Rizky Nataskusuma, atau misalkan mungkin dari Tangerang Raya juga banyak gitu. Tetapi saya fokus pada di luar Tangerang Raya karena memang calon gubernurnya kebanyakan Tangerang Raya. Iya, makanya kira-kira nih wakilnya gitu ya. Siapa aja nih? Nah orang-orang itu saya sebut sebagai yang nge-mention aja bahwa ada yang di publik gitu. Nama-nama itu ada di publik. Nah terkait Rizky Nataskusuma, pada dasarnya itu juga hasil dari analisa sederhana gitu. Katakan lagi, Hasbiasi Sidiki mungkin nggak ya? Kayaknya lebih mungkin Iti Oktavia ada gitu. Yang nyalon jadi wakil. Soal dia sama Rano Karno, sama Wahidin Halim itu soal lain. Tetapi satu nama Iti Oktavia, dan memang banyak pemberitaan tentang Bu Iti Oktavia. Kira-kira siapa lagi ya yang bakal muncul gitu dan dia potensial gitu menyaingi Bu Iti Oktavia dan mendampingi salah satu dari ketiga calon gubernur? Rizky Nataskusuma. Karena misalkan terakhir yang saya tahu di media juga Adimyati Nataskusuma tidak mengizinkan istrinya untuk naik, dia merestui anaknya. Berarti kan secara peluang ada Rizky Nataskusuma. Jadi dalam konteks itu, dan mungkin kalau besok saya ada pemberitaan lain, maksudnya
terlepas itu terkait Rizky Natapsuma ataupun siapa lain atau yang lain, mungkin juga kalau saya akan menjadi perhatian bagi saya. Jadi itu dalam rangka perhatian saya bahwa oh ternyata ada juga Rizky Natapsuma gitu sebagai representasi dari Pandeglang misalnya. Nah itu tuh kayak apa ya, kayak hidangan. Saya pikir ya udah ini ada nama-nama ini aja ya. Terserah pilih mana gitu ya. Nonton aja gitu pada dasarnya. Oke, karena aku pikirnya kan kalau misalnya Rizky Natapsuma kan masih muda ya kan. Nah, sebenarnya yang aku mau tanya ini peran dari anak muda itu bisa ngaruh nggak sih Kak di stabilitas politik yang sempat tadi Kakak singgung di awal? Ya, terutama terkait ini ya, mungkin terkait demokrasi di tingkat lokal ya. Peran ini. Kenapa misalkan money politik, klientelisme dan sebagainya itu lebih kuat di tingkat lokal di daerah manapun gitu ya. Ya karena mereka secara hubungan lebih dekat antara kandidat dengan rakyat. Beda misalkan dengan calon DPR RI misalkan, itu kan bisa lewat media gitu, kampanyenya dan sebagainya. Tetapi kalau DPRD atau eksekutif lokal itu mereka langsung ketemu sama ya masyarakat gitu. Nah artinya skill atau kemampuan untuk mendekat pada publik itu jauh lebih penting di tingkatan daerah dibanding di tingkatan nasional. Nah, anak muda siapapun itu dia seringkali punya kemampuan untuk turun lapangan lebih intens dibanding generasi tua. Itu saya kira fenomena umum ya. Maksudnya ketika anak muda masuk politik, siapapun itu dia cenderung lebih banyak turun di lapangan daripada duduk-duduk di kantor misalkan kalau generasi tua gitu. Jadi potensinya terutama di tingkat lokal menurut saya anak muda bakal lebih besar. Cuman mungkin memang problemnya adalah ya enggak, beberapa daerah generasi tuanya nggak mau turun gitu, beberapa daerah lain ngasih anak muda ya itu fenomena yang beda-beda. Oke, karena tadi yang kita udah bahas Banten nih Kak. Kalau tadi yang Kakak sebutin dinasti politik itu kan nggak cuma di Banten kan? Iya, betul. Nah, kalau misalkan nih kita di luar ngomongin Banten terkait dinasti politik yang ada di luar Banten, untuk orang-orang yang di luar itu deh masih ada peluang kah atau gimana? Karena kan kalau misalnya di Banten oke lah kita bisa katakan peluang di luar dinasti politik itu kecil. Nah, kalau untuk daerah di luar Banten nih, kayak yang tadi Kakak sebutin tuh ada apa sih? Kalimantan lah, atau Jateng lah, atau apa itu di luar dari dinasti politiknya peluangnya lebih besar atau gimana tuh Kak? Ya kita nggak bisa nutup kemungkinan ya, peluangnya tetap ada gitu. Tapi bahwa itu sebagai realita politik kita juga ya tidak bisa kita abaikan gitu. Nah, mengabaikan keberadaan kekuatan dinasti politik rasa-rasanya terlalu naif gitu, rasa-rasanya gitu. Jadi menurut saya ya sebagai analis ya terutama gitu, atau sebagai rakyat ya terima aja bahwa itu ada dinasti politik. Soal bahwa dinasti politik itu tidak mampu mewakili aspirasi rakyat itu soal utamanya. Ketika dia tidak mampu mewakili aspirasi politik rakyat, nah gimana nih pilihannya? Apakah kita jatuhkan dinasti politiknya, ganti yang lain, atau kayak gimana? Ganti dinasti yang lain? Iya gitu. Gitu enggak? Ya mungkin gitu. Tetapi kan intinya adalah soal utamanya adalah demokrasi itu kan keterwakilan. Apakah dia mampu mewakili atau tidak? Nah, ketika orang di luar dinasti politik lebih mampu mewakili aspirasi rakyat, saya kira peluangnya juga tetap besar gitu. Tetapi kalau orang luar dinasti politik masuk ke kontestasi politik dan hanya melakukan hanya bertaruh pada serangan anti politik dinasti, misalkan ini saya masuk ke gelanggang gelanggang kontestasi politik, terus yang saya gunakan cuman sekedar jangan pilih dinasti politik, itu nggak ngaruh apa-apa dan dia juga nggak ngasih apa-apa gitu maksudnya. Jadi soal utamanya adalah
siapapun yang mau melawan dinasti politik atau dinasti politik itu sendiri, soal utama yang paling penting adalah apakah dia mampu mewakili aspirasi rakyat atau tidak. Itu garis besarnya. Itu poin utama. Dan di sisi lain, poin yang lain yang juga yang tidak kalah penting adalah dia bakal punya tiket apa enggak. Kan percuma. Itu dulu ya? Ya dua-duanya penting gitu. Harus ada kendaraannya dulu gitu ya? Ya sama-sama penting lah. Sama-sama penting kan? Sama-sama penting. Jadi gitu sahabat media nalar terkait pembahasan politik kita kali ini. Sebenarnya banyak sih yang mau dibahas. Mungkin lanjut part 2 kali ya kalau rame. Iya nggak sih Kak? Boleh gitu. Oke, untuk sahabat media nalar jangan lupa subscribe karena habis ini bakal ada program-program lainnya. See you.